Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Kita akan kembali belajar dari Mazmur 119 ayat 151 sampai 160. Ayat 151, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Nah saudara, pernah nggak engkau merasa dekat dengan seseorang? Saya yakin setidaknya di dalam hidup kita ada satu atau dua orang yang benar-benar dekat dengan kita. Kita kenal baik dengan mereka dan juga demikian mereka kenal baik dengan kita. Dan tentu saja untuk mencapai kedekatan seperti ini tidak bisa hanya dalam 1-2 kali pertemuan, melainkan itu melewati waktu kebersamaan yang begitu panjang dan juga banyak obrolan-obrolan yang panjang. Saudara, pernah nggak terpikir apakah kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Jika suatu hari kita ditanya, kamu dekat dengan Tuhan nggak sih? Kira-kira apa yang menjadi jawaban kita? Pemazmur di dalam bagian ini mengatakan, Engkau dekat ya Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jauh dari dia, melainkan Tuhan yang dekat yang selalu berada di sisinya. Kenapa pemazmur bisa berkata demikian? Tentu saja ini karena dia adalah orang yang benar-benar bergaul dengan Tuhan. Dia mengikuti Tuhan sepanjang hidupnya dan dia mengenal Tuhan lewat pengenalannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, walaupun pemazmur mengalami tantangan dan kesulitan, dia tetap mencari Tuhan dan memegang teguh firman-Nya. Kiranya kita juga menjadi orang-orang yang demikian. Jangan sampai ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan, justru kita menjauh dari Tuhan, kita tidak mencari Dia, melainkan mengandalkan kekuatan kita di dalam mengatasi segala tantangan dan persoalan. Nah saudara, pemazmur menyadari bahwa firman yang selama ini dia renungkan, yang selama ini dia baca itu bukanlah tulisan biasa, melainkan tulisan yang berkuasa untuk menghidupkan kerohaniannya. Kita bisa baca di ayat 154, 156, dan 159. Pemazmur berkata, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-janjimu, hidupkanlah aku sesuai dengan hukummu, sesuai dengan kasih setiamu. Walaupun mungkin pada saat ini pemazmur mengalami begitu banyak goncangan, kesulitan, goncangan dari musuh, tetapi dia tetap ingat untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Saudara, teriakan hidupkanlah aku mengindikasikan bahwa pemazmur pada waktu itu bisa saja sedang mengalami keterpurukan secara rohani. Meski demikian, dia tidak pergi menjauh dari Tuhan dan dia terus memegang teguh firman Tuhan karena dia tahu dari sanalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi dirinya. Saudara, ini membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa firman Tuhan itu begitu pentingnya karena dia memiliki kuasa untuk membangkitkan kembali semangat yang patah dan juga rohani yang kering. Saudara, apakah engkau merasa berbeban berat hari ini ketika harus membaca firman Tuhan? Ingat, dari sanalah sumber kehidupan bagi rohani yang lesu karena beban-beban berat kehidupan. Bahkan lebih daripada itu, ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan semakin mengenal siapakah Tuhan kita, dan kita akan bertumbuh di dalam kedekatan dengan Tuhan kita. Dan ketika kita mengalami berbagai persoalan hidup ini, kita tahu bahwa kita tidak sendiri, karena ada Tuhan yang selalu berada di sisi kita. Nah saudara, apakah kita sudah termasuk pribadi yang kenal dekat dengan Tuhan? Mari kita terus belajar firman-Nya, sehingga dari sanalah kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, dan dari sanalah kita mendapatkan kekuatan yang bisa kembali menghidupkan rohani kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya Allah.